Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari negara lain. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa, karena tak akan mungkin mampu menjaga sesuatu tanpa mengetahui tentang sesuatu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Fitri Kurnianingsih. Pada konten video kali ini kami akan menjelaskan tentang identitas nasional. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Hafiani Septiendri dengan NIM 2105020007. Saya Oziani Nuraiman dengan NIM 2105020013. Perkenalkan, nama saya Andi Ulang Matapa dengan NIM 2105020014. Saya Nafis Lena Tulena dengan NIM 2105020022. Perkenalkan, saya Yogi Detrawinata dengan NIM 2105020030. Perkenalkan, nama saya Hena Salsabila Putri dengan nomor induk mahasiswa 2105020043. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa yang lainnya. Kata identitas artinya pembeda atau pembanding dari pihak lain, sedangkan nasional artinya suatu paham. Kata nasional bermakna kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri. Sedangkan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang dimiliki atau yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. 1. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Identitas nasional dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Dan hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang di Indonesia. 2. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia menurut Winarno. Antara lain yang pertama, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati. Yang kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Bendera warna merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Bentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor reaktif. Yang kedua, faktor plenarik. Yang ketiga, faktor sakral. Yang keempat, faktor kondisional. Yang kelima, faktor primordial. 4. Tujuan identitas nasional. Identitas nasional untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara. Pembedaan dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Berikut unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. B. Sejarah paham Indonesia nasionalisme.
A. Faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor dari luar. Faktor internal, timbulnya kembali golongan pertengahan kaum pelajar, adanya penderita dan kesengsaraan yang dialami oleh seluruh rakyat dalam negeri di dalam bidang kehidupan, pengaruh golongan peranakan, adanya keinginan untuk melepaskan diri dari imperialisme. Faktor internal, paham-paham modern dari Eropa, liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme, gerakan pan-islami, gerakan bangsa terjadi di Asia, kemenangan Rusia atas Jepang. Konsep lain yang berhubungan dengan nasionalisme. Yang pertama, patriotisme. Patriotisme adalah sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Seseorang yang memiliki sikap dan perilaku patriotik. Yang kedua, kauvisnisme. Kauvisnisme adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan kemerdekaan bangsa lain. Yang ketiga, sukuanisme. Sukuanisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku lainnya. Ya, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Sejarah lahirnya paham nasionalisme. Sejarah nasionalisme ini pertama kali berkembang di era Eropa pada abad ke-18 dan lahirnya paham ini diikuti dengan terbentuknya negara kebangsaan belakangi oleh faktor-faktor objektif seperti persamaan keturunan, adat istiadat dan tradisi dan agama. Kebangsaan yang dibentuk atas dasar nasionalisme lebih menekankan kemauan untuk hidup bersama dalam negara kebangsaan sebagai berikut. Yang pertama, lahirnya nasionalisme Eropa. Nasionalisme Eropa lahir dalam masa peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Timbulnya nasionalisme di Eropa karena pengaruh revolusi industri, revolusi Prancis. Yang kedua, lahirnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Nasionalisme di Asia dan Afrika merupakan gerakan yang menentang imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Maksud dari nasionalisme Asia dan Afrika adalah aliran yang mencerminkan kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Selanjutnya, D. Perkembangan nasionalisme Indonesia. Secara garis besar, menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, dalam kolonialisme dan nasionalisme di Indonesia pada tahun 1967, nasionalisme mengalami proses yang sudah dimulai dari perjuangan Kartini menghendaki emansipasi perempuan. E. 5 prinsip nasionalisme. Yang pertama ialah kesatuan atau unity, 2 kebebasan atau liberty, freedom, independence, 3 keamanan atau equality, 4 kepribadian atau personality dan identitas atau identity, 5 prestasi atau achievement. Kemudian identitas nasional sebagai karakter bangsa dalam proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara. Identitas bangsa, meskipun telah menjadi jargon politik, budaya, dan pendidikan, ternyata merupakan suatu konsep yang sangat kabur dan sulit untuk dirumuskan. Namun demikian, setiap orang merasakan ada sesuatu yang dapat dianggap sebagai jati diri bangsa Indonesia atau identitas bangsa Indonesia. Yang jelas, pada kita ialah identitas bangsa Indonesia bukanlah suatu yang dilahirkan atau yang telah terwujud dewasa ini, tetapi merupakan suatu yang terus-menerus diwujudkan oleh keseluruhan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu proses berbangsa dan bernegara sebagai identitas nasional. Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang memiliki persamaan nasib dalam proses sejarahnya,
sehingga memiliki persamaan watak dan karakter yang kuat untuk tinggal bersama di suatu wilayah tertentu untuk membentuk suatu kesatuan nasional. Negara merupakan suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia yang melakukan kegiatan pemerintahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.